Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini saya buat untuk mengarahkan program tahfiz untuk anak-anak asrama kelas 7 KK ya. Baik, seperti sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di awal bulan Desember kita akan menginjak ke program tahfiznya, tetapi masih ada perbaikan nanti diselipkan di dalam pembahasan tahfiz, nanti akan diperbaiki, tetap ditahsin. Sebetulnya di dalam program tahfiz sendiri minimal itu 3 bulan kita program tahsin. Bagi yang sudah evaluasi kemudian dia lulus bisa melanjut ke tahfiznya. Tapi ala kulli hal keadaan seperti ini akhirnya pelajaran kita tidak berjalan seperti yang direncanakan begitu. Karena sulit mengkontrol pelajaran tahsin yang harusnya tadi mulazamah bertatap muka langsung, tapi dengan seperti ini ya sulit kita menentukan nilai yang tepat untuk sebuah penilaian tahsin begitu. Nah, saya rasa cukup karena kita sudah hampir 1 semester ya, insyaallah 1 semester cukup untuk kita belajar tahsin. Bukan berarti stop tahsin, tetapi kita sudah menginjak ke program tahfiz begitu. Dalam tahfiz dia akan mentitik beratkan pada hafalan. Tahfiz itu kan menghafal. Jadi nanti dia akan, program kita selanjutnya akan menyetorkan hafalan, yaitu kita mulai dari juz 30. Baik, juz 30 kita setorkan. Kemudian setorannya nanti akan saya atur. Pada minggu ini setoran surat apa dan minggu depan setoran surat apa akan saya jelaskan setiap pertemuan. Kemudian nanti akan saya nilai setoran hafalan tersebut, akan saya nilai apakah layak diterima hafalannya atau tidak diterima hafalannya. Berarti kalau dia diterima lanjut ke surat berikutnya, kalau tidak keterima berarti dia harus mengulang surat yang dia setorkan itu sehingga menjadi nilai yang baik dan diterima oleh pembimbing tahfiz begitu. Baik, itu mungkin tugas kita. Nah, untuk hari ini, hari Kamis ya, tugas kita masih tahsin. Kita setoran bacaan. Tahsin itu kan membaca, memperbaiki dengan cara binazor, melihat Quran, tapi dengan hati-hati karena kita tahsin memperbaiki bacaan kita. Nah, tapi nanti kalau di tahfiz sendiri berarti sudah tidak lagi melihat Quran, dalam artian menyetor hafalannya dengan mata tertutup. Begini, saya contohkan ya. Nanti buat video hafalan disetorkan nanti ke grup sama saja, tapi dengan cara mata tertutup. Jika terbuka maka dianggap tidak sah videonya begitu. Itu saja. Bila ada yang mau dipertanyakan, japri saja kalau ada pertanyaan yang kurang jelas. Kemudian nanti saya akan jelaskan nanti di minggu depan surat apa yang harus disetorkan begitu. Yang pasti di juz 30 kita mulai dari paling belakang, yaitu dari An-Nas mundur ke belakang, supaya kita menemukan hafalan yang cukup mudah dulu. Jangan dari An-Naba begitu, karena nanti agak sulit. Mungkin ada yang belum pernah menghafal, nanti kesulitan. Maka kita akan mulai di surat An-Nas. Dari surat An-Nas mungkin saya akan pertimbangkan apakah langsung 1 halaman, karena insya Allah antum semua sudah hafal ya, juz 30 surat An-Nas begitu. Oke, itu saja. Kemudian ada motivasi tentang menghafal Al-Quran. Subhanallah, kata Rasul ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran itu banyak sebetulnya, entah itu tuh hukum-hukum hadis, hukum-hukum fikihnya ada di dalamnya, hukum tauhid, hukum segala macam di dalamnya, ada peraturan-peraturan, ada yang menggali tafsirnya, ada yang menggali dari segi qiraahnya, tahfiznya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang menggali Quran, menghafalkan Quran,
termasuk dalam hadis tersebut. Semoga saja niat kita yang tulus tadi untuk menghafal Quran, belajar membaca dengan baik dan benar, menjadi golongan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bacalah. Bayangkan, belum menghafal, baru membaca saja, kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah dia akan datang menjadi syafaat, menjadi penolong untuk di ashabihi, orang-orang yang membersamai Al-Quran. Sahabat itu yang membersamai, yang akrab dengan Al-Quran, sehari-harinya bergelut dengan Al-Quran. Yang paling identik, orang yang paling dekat dengan Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran. Karena tidak mungkin orang hafal Al-Quran tidak mengulang Al-Quran. Karena hafalan itu wajib diulang. Kalau tidak diulang, saya yakin tidak bertahan lama, pasti hilang. Nah, jadi orang yang menghafal Quran itu kewajibannya adalah mengulang-ulang hafalan sehingga dia menjadi sahibul Quran, menjadi sahabat akrab Al-Quran. Dimanapun, kapanpun, setiap hari dia mengulang-ulang Al-Quran sehingga Al-Quran semakin kuat dan tertanam dalam dadanya. Sehingga mungkin termasuk dalam hadis tersebut orang-orang yang akan diberi pertolongan oleh Al-Quran. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis-hadis yang banyak tentang Al-Quran. Makanya para sahabat sendiri berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Nah, itu pun kita, mari kita berlomba-lomba menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia terbaik dan jalan di muka bumi, hidup di muka bumi ini menggunakan tuntunan yang Allah terapkan di dalam Al-Quran, tidak menggunakan tuntunan selain dari Al-Quran. Insya Allah hidup kita bahagia dunia wal akhirah, dan kita bisa menolong orang tua kita, ya kan? Di hadis yang lain mengatakan orang yang bisa menghafalkan Al-Quran khatam atau tidak, tapi dia bisa menghafalkan Al-Quran, begitu dia akan diberikan keistimewaan, itu memberikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya, Masya Allah. Dan bisa membebaskan 10 ahli keluarganya yang berhak masuk neraka, dan dia tolong, ya kan, 10 ahli keluarga yang masuk neraka ditolong, diangkat. Syafaat, izin Allah kepada orang yang hafal Al-Quran dan istiqomah mengamalkan Al-Quran. Begitu, itu saja dari saya, mohon maaf. Oke, hari ini tugas kita adalah setoran surat Asy-Syams, surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Dibaca, kita tahsin, baru tahsin. Nanti minggu depan baru kita akan setoran tahfiz, menghafal. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.